Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan tak akan membuka peluang legalisasi impor pakaian bekas meski pedagang thrifting meminta praktek tersebut dilegalkan. Isu legalisasi pakaian bekas impor atau thrifting kembali mencuat setelah para pedagang mengaku menanggung biaya besar agar barang mereka bisa masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan respon menohok saat para pedagang baju bekas atau thrifting menyatakan kesediaan untuk membayar pajak jika bisnis thrifting dilegalkan. Purbaya tetap pada pendiriannya. Ia menyebut hal itu tidak relevan selama barang yang diperdagangkan melanggar aturan alias ilegal. Purbaya menjelaskan alasan ekonomi di balik sikap tegas pemerintah. Purbaya menilai dominasi barang asing di pasar domestik dapat merugikan pelaku usaha lokal. Dia melanjutkan, pedagang sebenarnya dapat beralih ke produk lokal jika mereka mampu beradaptasi. DPR, Pak. Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Tapi mereka bersedia untuk bayar pajak sekitar 10% gitu, itu gimana, Pak? Bukan urusan saya, pokoknya masuk ilegal saya tangkap. Itu kan. Kalau Anda lihat cerita apa Al Capone zaman dulu, impor apa dari Kanada ke Amerika, alkohol kan. Apa alkoholnya beracun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang itu sama saya kerjaan seperti itu. Dan market kita kuat, besar, 90% dari domestic demand itu 90% dari ekonomi kita. Globalnya kacau balau, yang 10% itulah 20%. Kalau yang domestiknya dikuasai asing, dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik selain pedagang-pedagang yang jumlahnya relatif kecil dibanding rakyat kita semua. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas memanage dagangnya bisa shift kan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek, nanti lawan aja bagus. Kan demand-nya akan ditentukan, demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat gitu. Pada Rabu 19 November lalu, pedagang thrifting ramai-ramai mengadu ke DPR RI. Anggota DPR RI Adian Pitupulu mengkritik aturan pelarangan impor pakaian bekas oleh pemerintah. Adian menyebut kehadiran pedagang pakaian bekas sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk rakyatnya. Oke, saya sadar keinginan baik Pak Purbaya, keinginan baik Kementerian Perdagangan. Saya sadar betul, tapi keinginan baik tanpa didukung dengan data-data yang baik bisa menjadi tidak baik. Sebagai anggota DPR, saya coba buka komunikasi, kita ngobrolin dulu yuk. Kalau ngobrol saya salah, saya bilang minta maaf, saya salah, saya nyerah. Nah kalau saya benar gimana? Itu loh. Kenapa secara garis besar tidak mungkin ada TKI, tidak mungkin ada pedagang asongan, tidak mungkin ada teman-teman yang berjualan thrifting ketika negara mampu melaksanakan amanat konstitusi, memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk seluruh rakyatnya. Isu legalisasi pakaian bekas impor atau thrifting kembali mencuat setelah para pedagang mengaku menanggung biaya besar agar barang mereka bisa masuk ke Indonesia. Namun pemerintah menegaskan persoalan ini bukan hanya sekedar urusan pajak, melainkan menyangkut legalitas barang yang masuk ke Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.